Pilihanipun Kiai Haji Abdul Hakim Mustafa, pembina dari Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Desa Samir. Kepada beliau waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Al-Mukarram, para alim ulama, para kiai punyai yang sangat kami muliakan, segenap pengurus Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama Desa Samir, segenap pengurus, segenap kepala sekolah, mulai dari PAUD, TK, SD Islam Al-Hidayah, kepala TPQ dan Madrasah Diniyah Hidayatul Mubtadi'in, yang semuanya di bawah naungan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama Desa Samir yang sangat kami muliakan, beserta para ustadz-ustadzahnya, segenap santri baik putra dan putri yang berada di rumahnya masing-masing yang sangat kami banggakan, kepada Bapak Ibu, wali santri, wali murid, semuanya saja yang ikut bergabung dalam acara istighosah pada malam hari ini yang juga kami muliakan, semuanya warga masyarakat dan elemen masyarakat yang lain yang selalu aktif mengikuti kegiatan malam ini yang sangat kami banggakan dan kami muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita bisa menyelenggarakan kegiatan berupa istighosah dalam rangka menandai tasyakur kita, kirim doa kita kepada para pejuang-pejuang bangsa negara yang telah merdeka, yang saat sudah mencapai 76 tahun. Mudah-mudahan kegiatan malam hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan kegiatan yang barokah, manfaat, maslahah fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Salatullah wassalamuhu. Marilah bersama-sama pula kita sanjungkan kepakuan baginda Nabi panutan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu hadirin hadirat, saudara-saudara sekalian yang baik yang berada di tempat istighosah ini dan yang berada di rumah masing-masing yang kami muliakan, terkait dengan kegiatan refleksi kemerdekaan, sedikit kami perlu menyampaikan. Yang pertama, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 76 tahun yang lalu Indonesia merdeka. Dan merdeka ini bukan hadiah dari penjajah, tapi merdeka ini atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan usaha dan ikhtiarnya para pejuang-pejuang bangsa, para kiai, para alim ulama dari semua elemen masyarakat Nusantara pada waktu itu, yang semuanya punya cita-cita sama, yaitu ingin negara Republik Indonesia menjadi negara merdeka. Alhamdulillah, dengan kemurahan Allah, dengan jerih payah para pejuang, dengan pengorbanan yang cukup besar, baik itu pengorbanan jiwa, raga, harta dan benda, Allah mengabulkan permintaan dari bangsa kita, yaitu tepatnya tanggal 17 Agustus 1945 negara kita menjadi negara merdeka. Nah, mengingat sejarah yang begitu hebat, begitu makan pengorbanan cukup banyak, kita sekarang ini tinggal menikmati jerih payah para pejuang, tidak ikut berjuang. Apalagi orang semacam saya yang tidak punya pendidikan yang tinggi, kalau berbicara masalah negara kesatuan Republik Indonesia, memang kami tidak bisa
bicara banyak. Akan tetapi kami ingat yang sering didahulukan oleh para kiai-kiai kita, para ulama-ulama Nahdlatul Ulama, beliau-beliau para pendiri bangsa ini selalu berpesan, Republik Indonesia ini adalah rumahmu, rumah kita bersama, rumah bangsa Indonesia. Kalau sudah dinasihati, sudah dikasih tahu bahwa Republik Indonesia ini adalah rumahmu, maka kewajiban kita adalah untuk merawat rumah kita ini. Tidak boleh mengganggu. Jadi kalau ada bangsa Indonesia mengaku warga negara Republik Indonesia yang tinggal menikmati kemerdekaan ini, yang tidak ikut berjuang pada waktu penjajah dulu, kemudian sekarang tidak merasa bersyukur dengan kemerdekaan, ini berarti kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kurang menghargai, kurang menghormati jerih payah para pahlawan-pahlawan kita. Apalagi kalau ada orang Indonesia yang mengaku bangsa Indonesia, KTP-nya KTP Republik Indonesia, hidup ekonomi mata pencariannya mencari dari tanah bumi Indonesia, kok kemudian mengganggu negara kesatuan Republik Indonesia, adalah orang yang khianat kepada bangsa dan negara. Baribasan kon ngeramut omah itu malah dirusak. Ini mentalnya jelas perlu diperbaiki. Nah, untuk itu tanggung jawab kita sebagai lembaga pendidikan yang ada di Samir, tanggung jawab kita adalah untuk mendidik anak-anak kita. Bagaimana anak-anak kita ke depan nanti menjadi anak-anak yang punya tanggung jawab kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Kita sudah mendapatkan didikan, sudah ditanamkan oleh para pendahulu kita. Saya tadi barusan membuka YouTube, mengikuti ceramah nasihat dari Al-Mukarram Habibana Habib Lutfi selaku Rais Amtorikoh Mutabaroh Nahdlatul Ulama. Para pendahulu kita, para sesepuh kita, beliau bercerita pada tanggal 17 Agustus pagi hari, satu kendaraan dengan guru beliau perjalanan melewati hutan. Di tengah hutan sudah 9:30 pagi. Gurunya Mbah Kiai Mbah Habib Lutfi ini ngajak berhenti. Berhenti, beber tikar, kloso, kemudian tahlil, istighosah semacam kita ini. Kirim doa kepada para pejuang-pejuang negara yang diingat, termasuk Pangeran Diponegoro, termasuk Mbah Hasyim dan seluruhnya, dikirim Fatihah. Nah, tepat jam 10 pagi berhenti. Untuk apa? Menghormati tepat jam 10 itu hari proklamasi, jam proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini para sesepuh di perjalanan saja menghormati, menghargai hari kemerdekaan tanggal 10 jam 10 pada waktu di perjalanan. Lalu untuk itu marilah bapak-bapak, ibu-ibu, para ustadz-ustadzah, kita sekarang ini sampai mana dalam rangka merefleksikan, dalam rangka imbal balik, dalam rangka melaksanakan bagaimana syukur kita kepada Allah untuk mempertahankan kemerdekaan ini. Dicara di total ngono awake dhewe wis dadi wong sing wis melok berjuang menegakkan dan menjaga, merawat rumah kita yang berupa republik ini apa belum? Ini perlu kita mawas diri masing-masing. Kalau kita mengingat sejarah sekian besar perjuangan kita, apalagi kalau kita mengingat pada yang dinamakan resolusi jihad yang dicetuskan oleh Hadratus Syekh Simbah Kiai Haji Asy'ari pada tanggal 22 Oktober 1945, 2 bulan setelah Indonesia merdeka, semacam itu perjuangan para pahlawan kita. Berapa ribu yang mati dalam membela dan menjaga kemerdekaan. Dan sekarang kita tinggal menikmati, mari jangan sampai kita menjadi penerus yang dianggap khianat
kepada bangsa dan negara yang kurang menghargai dan menghormati kepada para pahlawan pejuang kita. Mudah-mudahan para pejuang-pejuang bangsa ini yang telah betul-betul ikhlas berjuang menegakkan, membela negara kesatuan Republik Indonesia menjadi pahlawan, menjadi orang yang betul-betul dimaaf segala kesalahannya dan ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semuanya yang masih diberi kesempatan hidup menikmati kemerdekaan ini, mudah-mudahan bisa meneruskan perjuangan ini sesuai dengan kemampuan dan profesi kita masing-masing dengan ikhlas, dan mudah-mudahan sewaktu-waktu kita nanti menyusul kepada para pahlawan pejuang bisa menyusul dengan husnul khotimah. Allahumma amin. Yang terakhir, memang saat ini kita sedang dilanda wabah yang tadi disampaikan oleh Pak Sulaiman selaku kepala sekolah, wabah COVID-19. Ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau mungkin bisa kita katakan peringatan. Kenapa? Mungkin kita bisa mawas diri masing-masing sesuai dengan yang kita miliki kesalahan. Barangkali sebagai guru, sebagai pengurus juga punya kesalahan. Mari kita akui kesalahan itu dan tidak kita ulangi kembali. Sebagai warga masyarakat juga punya kesalahan. Mari kita akui kesalahan itu, tidak kita ulangi kembali. Para pejabat juga punya kesalahan. Tidak usah membela diri kalau memang punya kesalahan, kita akui kesalahan kita. Karena peringatan Allah saat ini mungkin sudah peringatan yang cukup keras. Di dunia ini, khusus di bangsa Indonesia, peringatan-peringatan semacam ini sudah sering diperingatkan oleh Allah. Mungkin tahun 2004-2005 ada tsunami di Aceh, berapa ratus ribu korban. Di Jogja, gempa bumi. Di mana-mana tanah longsor, banjir bandang, dan lain sebagainya. Sekarang peringatan wabah corona. Apakah masih kurang keras peringatan ini? Kalau mungkin kita masih merasa kurang keras, mudah-mudahan Allah akan memberi ampun pada kita. Saya rasa ini sudah cukup keras peringatan, dan mudah-mudahan menjadi kita ingat bahwa kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan akan bisa kita hentikan, dan mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akhirnya COVID-19 segera diangkat oleh Allah sehingga kita bisa hidup normal sebagaimana sebelum adanya wabah COVID-19 ini. Allahumma amin. Kiranya itu sedikit sambutan kami. Apabila ada kurang dan lebih mohon maaf. Saya akhiri wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Bapak Abdul Hakim Mustafa, kami sampaikan terima kasih. Bapak Ibu, tak terasa kegiatan kita sudah sampai di penghujung. Mari kita tutup kegiatan pada kesempatan malam hari dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Jumingan Al-Hafidh. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Badi'as samawati wal ardh, ya Malikal mulki, ya Dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Allah, ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lijami'il muallimina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nas'aluka ya Allah husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
demikian rangkaian acara kegiatan istighosah dan doa bersama dalam rangka refleksi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 telah kita lalui bersama. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh hadirin wali murid yang sudah bergabung di channel YouTube Al-Hidayah. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.